Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Fadur Rahman, NPM 235705108. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video pengganti absensi, di mana disuruh membuat video penjelasan mengenai pertemuan 11. Tapi karena pertemuan 11 ini sebenarnya tugas dari proyek kelompok teori, jadi di sini saya akan menjelaskan eh, modul yang udah saya buat untuk eh, kemarin yang teori, di mana kelompok saya mendapatkan HDFS. Oke, oke, mungkin saya akan menjelaskan dulu gambaran umum mengenai HDFS, di mana HDFS itu kepanjangannya itu Hadoop Distribute File System, di mana dia merupakan sistem file terdistribusi yang menjadi bagian dari framework Apache Hadoop. HDFS dirancang untuk menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, dengan cara mendistribusikan data tersebut ke banyak komputer yang saling terhubung dalam sebuah kelompok. Berbeda dengan sistem basis data relasional seperti MySQL, HDFS itu tidak menggunakan struktur table dan tidak dirancang untuk pengolahan query transaksi, melainkan lebih difokuskan pada penyimpanan dan pemrosesan data berskala besar. Oke, lalu HDFS dikembangkan oleh Apache Software Foundation sebagai bagian dari ekosistem Apache Hadoop, di mana pada awal pengembangannya HDFS dirancang oleh Doug Cutting dan Mike Cavarella, di mana pengembangan HDFS ini terinspirasi dari konsep Google File System atau GFS yang diperkenalkan oleh Google, yang berfokus pada penyimpanan data dalam skala sangat besar secara terdistribusi. Lalu tujuan utama pengembangan HDFS ini untuk menyediakan solusi penyimpanan data yang mampu menangani volume besar dengan biaya yang relatif rendah. Selain itu, HDFS juga dirancang agar tetap memiliki tingkat keandalan yang tinggi, meskipun dijalankan pada perangkat keras standar komoditi hardware. Lalu masalah tools terhadap penyelesaian arsitektur dasar, HDFS dibuat untuk mengatasi eh, penyimpanan data dalam jumlah yang sangat besar. Lalu keterbatasan penyimpanan pada satu server. Lalu yang ketiga, kebutuhan fault tolerance, yaitu data tetap aman walau ada node rusak. Lalu yang terakhir, akses data secara terdistribusi dan cepat. Untuk cara kerja HDFS sendiri, yang pertama yaitu batch processing atau langsung jumlah besar sekaligus, di mana cara kerjanya itu pertama semua data dikumpulkan terlebih dahulu dalam jumlah yang sangat besar. Lalu setelah data itu terkumpul, data akan diproses sekaligus. Lalu tidak langsung diproses saat data masuk. Lalu yang kedua, streaming atau real-time processing, di mana cara kerjanya itu data diproses langsung saat data masuk, lalu tidak perlu menunggu data terkumpul seperti batch processing, lalu sistem bekerja terus-menerus atau continuous processing. Lalu ada hybrid atau gabungan batch dan streaming, di mana menggabungkan batch dan streaming, lalu data diproses real time untuk kebutuhan cepat, dan juga diproses ulang secara batch untuk analisis lebih mendalam. Lalu di sini ada beberapa komponen utama tools di HDFS, di mana yang pertama ada Nemnode. Nemnode sendiri adalah komponen utama atau master dalam HDFS yang berfungsi sebagai pengatur sistem, di mana tugasnya itu menyimpan metadata seperti nama file, struktur, direktori, serta lokasi blok data di setiap data node. Dan benar-benar tidak menyimpan data secara langsung, tetapi hanya mengelola informasi dan mengatur bagaimana data disimpan dalam dan diakses dalam sistem. Lalu yang kedua, data node. Data node adalah tempat penyimpanan data sebenarnya atau slave node, di mana setiap data node menyimpan blok-blok data yang telah dipecah dari file asli. Selain itu, data node juga bertugas melayani permintaan, baca atau tulis dari pengguna serta mengirim laporan nemnode terkait kondisi data yang disimpan. Lalu yang ketiga yaitu blok, di mana dalam HDFS, file tidak disimpan secara utuh, melainkan dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut blok. Ukuran blok biasanya itu besar, misalnya 128 MB atau bisa lebih. Dan pemecahan ini bertujuan agar data itu bisa didistribusikan ke banyak node sehingga proses penyimpanan dan pengolahan menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu yang keempat, eh, replication,
di mana replication ini sebuah proses penyalinan blok data ke beberapa data node yang berbeda. Biasanya setiap blok disimpan dalam tiga salinan. Tujuannya itu untuk menjaga keamanan data atau fault tolerance sehingga jika satu node rusak, masih ada data tersedia di node lain yang aman. Lalu yang terakhir toolsnya itu secondary name node, di mana secondary name node ini membantu name node dengan melakukan proses backup metadata secara berkala. Komponen ini bukan pengganti name node, tetapi berfungsi untuk menggabungkan file log dan metadata agar kinerja name node tetap optimal. Lalu di sini ada fungsi tools dalam ekosistem big data dan berada layer apa? Di mana fungsi utama yang pertama itu penyimpanan atas skala besar. ADFS berfungsi sebagai sistem penyimpanan utama dalam ekosistem big data yang mampu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari gigabyte hingga petabyte. Oke, lalu yang kedua yaitu layer storage dalam arsitektur big data, di mana ADFS berada pada storage layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk menyimpan seluruh data mentah sebelum diproses lebih lanjut. Di mana layer ini sebagai fondasi utama karena semua proses analisis dan pengolahan data bergantung pada data yang tersimpan di dalamnya. Lalu ada fitur utama tools, di mana HDFS memiliki sejumlah fitur utama yang menjadikannya unggul dalam pengolahan big data. Sistem ini bersifat scalable sehingga kapasitas penyimpanan dapat ditingkatkan dengan menambahkan node baru ke dalam cluster. Oke. Selain itu, ADF juga memiliki kemampuan fault tolerance melalui mekanisme replikasi data yang memungkinkan data tetap tersedia meskipun terjadi kegagalan pada salah satu node. Studi kasusnya di sini untuk mendeteksi penipuan atau fraud detection pada transaksi bank, di mana dalam sistem perbankan transaksi terjadi setiap detik, transfer pembayaran dan tarik tunai. Lalu risiko yang sering terjadi adalah penipuan, seperti penggunaan kartu oleh orang lain atau transaksi mencurigakan jika tidak ditangani cepat, kerugian bisa besar. Cara kerjanya sendiri yaitu yang pertama nasabah melakukan transaksi, misalnya pembayaran online, lalu data transaksi langsung dikirim ke sistem. Lalu sistem streaming memproses data secara real time. Lalu yang keempat yaitu sistem menganalisis pola. Misalnya jika lokasi tiba-tiba berubah jauh, nominal tidak biasa, frekuensi transaksi tinggi. Jika terdeteksi mencurigakan, transaksi langsung diblokir atau sistem mengirim notifikasi ke pengguna. Jika aman, transaksi dilanjutkan. Untuk teknologi yang digunakan yaitu streaming platformnya itu Apache Kafka, lalu untuk processing engine yaitu Apache Flink atau Spark Streaming, lalu untuk machine learning yaitu untuk deteksi pola fraud, database real time untuk menyimpan hasil sementara. Lalu untuk kelebihan sistem streaming pada kasus ini, yang pertama respons sangat cepat, mencegah kerugian sebelum terjadi, meningkatkan keamanan pengguna, sistem selalu aktif. Untuk kekurangan atau tantangan, sistem lebih kompleks, membutuhkan infrastruktur yang stabil, harus akurat, lalu biaya implementasi lebih tinggi. Untuk kesimpulannya, streaming sangat penting pada sistem seperti perbankan karena memungkinkan deteksi dan respons secara real time, sehingga risiko penipuan dapat diminimalkan sebelum merugikan pengguna. Seperti ini use case-nya. Tadi alurnya yang di atas, di mana nasabah mengirim data transaksi, menerima data transaksi, lalu sistem akan menganalisis pola transaksi, lalu sistem akan menentukan status transaksi. Jika normal, akan diproses. Jika mencurigakan, dia akan apa? Akan memverifikasi lagi jika dikonfirmasi kalau itu mencurigakan, bakal diblokir dan akan mengirim notifikasi ke nasabah. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, biayanya sangat murah karena menggunakan server standar. Tapi kekurangannya itu pemeliharaan cluster besar memerlukan tim ahli. Lalu untuk keamanannya, data tetap aman. Lalu tidak cocok untuk file. Lalu untuk oh, lalu untuk performa sangat cepat untuk pembacaan data massal. Untuk kekurangannya latensi tinggi, di mana tidak cocok untuk aplikasi real time secara cepat.
Oke, mungkin segitu saja video pengganti absensi saya untuk pertemuan 11. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.